Setelah ciuman malam itu, Yunabi dan Jeon tidak lagi saling berkomunikasi. Jangna menceritakan kepada Sol bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi antara Yunabi dan Jeon di malam itu. Namun, Sol menyuruh Jangna untuk menyimpannya sendiri dan tidak memberitahu kepada siapapun. Jeon mendapat pesan dari seseorang bahwa ia sudah naik pesawat. Sementara itu, Yunabi masih sibuk menduga-duga dan mengira-ngira tentang hubungannya dengan Jeon. Mereka telah melakukan ciuman, namun sepertinya belum ada ketegasan antara hubungan mereka berdua. Yunabi hendak mengirim pesan kepada Jeon tentang hubungannya, tetapi ia mengurungkan kembali niatnya, berusaha menenangkan diri untuk tidak terlalu memikirkannya. Di tempat lain, Sol sedang bertemu dengan lelaki yang ia tabrak pada saat di kafe. Mereka membuat janji untuk bertemu. Sol memberikan sejumlah uang dalam amplop, tetapi lelaki itu menolak. Ia ingin bertemu bukan meminta biaya ganti rugi, namun Sol masih memasukkan amplop tersebut ke dalam saku pria itu. Lalu kemudian dikembalikan ulang dan pria itu mengatakan bahwa sebagai gantinya traktir aku makan saja. Sol mengatakan bahwa itu tidak cukup. Pria itu mengatakan kalau begitu traktir aku kopi dan camilan juga. Mereka akhirnya menghabiskan waktu untuk beberapa saat. Di bandara, Jeon menunggu seseorang yang telah mengirimkannya pesan. Namun ia teringat Yunabi. Baru ingin mengirimkan pesan kepada Yunabi, seorang wanita paras cantik muncul memanggil namanya. Mereka tampaknya adalah kenalan lama. Yunabi yang sedang lembur memeriksa ponselnya, tetapi Jeon masih belum menghubunginya. Lalu Nabi keluar mengunjungi bengkel Jeon, diam-diam melihatnya dari kejauhan. Tidak lama berselang, Jeon menghampiri seseorang yang ia jemput di bandara tadi. Di supermarket, Yunabi bertemu dengan salah satu juniornya. Ia adalah Kim Eun-han, mahasiswa tahun pertama. Eun-han meminta nomor Yunabi dan Jeon melihat mereka dari kejauhan. Semenjak saat itu mereka mulai dekat. Beberapa kali Eun-han mengirimi pesan kepada Yunabi. Nabi yang mulai menyerah terhadap Jeon dan berpikir bahwa Jeon hanya mempermainkannya, akhirnya merespon Kim Eun-han. Saat berada di studio, Yunabi sedang bersama Eun-han. Tiba-tiba Jeon datang dengan sikap cemburu. Jeon membahas tentang ciuman sehingga membuat Yunabi marah kepada Jeon. Yunabi dan Kim Eun-han lalu pergi makan siang bersama dan menonton film bersama. Mereka menghabiskan waktu berdua dan Yunabi sedang mengalihkan pikiran dari Park Jeon. Jang Han yang merasa dekat dengan Seol merasa ada yang berbeda. Ia melihat Seol bersama seorang pria yang ia tidak kenal. Ia juga akhirnya mengetahui bahwa Seol sedang mengajukan pertukaran pelajar, padahal alasan Jang Han masuk ke jurusan seni adalah karena mengikuti Seol. Di malam pasar Loak yang diadakan kampus, Yunabi datang karena sebelumnya telah diundang oleh Kim Eun-han. Di sana Yunabi menghampirinya dan ternyata ia memiliki seorang pacar. Jeon melihat saat Yunabi ditolak oleh Kim Eun-han dan Yunabi lalu pergi karena merasa kecewa dan malu. Jeon menelpon Yunabi. Saat itu Yunabi sedang merasa tidak enak badan dan tiba-tiba HP Yunabi mati karena lowbat. Yunabi lalu keluar mencari obat. Merasa khawatir, Jeon menelpon ambulans. Takut kalau ada hal buruk menimpa Yunabi. Padahal saat itu Yunabi sedang di luar rumah. Saat pintunya akan didobrak, Yunabi tiba-tiba datang dan mempertanyakan siapa yang telah menelpon ambulans. Ternyata ia adalah Jeon yang sedang khawatir kepada Yunabi. Malam itu, Jeon membelikan obat Yunabi, merawat Yunabi yang sedang sakit hingga pagi hari. Saat akan berangkat kuliah, Yunabi mengatakan kepada Jeon mengapa ia tidak membiarkan saja poninya jatuh. Lalu Jeon juga mengatakan mengapa Yunabi tidak mengikat saja rambutnya. Peristiwa itu lalu membawa mereka ke adegan berciuman yang cukup panas hingga berakhir di ranjang.